Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Wiwi Yusnawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan serta merefleksikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selamat mengikuti. Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah mengembangkan konsep pendidikan berpihak pada murid, di mana pendidik hendaknya memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, agar anak mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam proses pendidikannya. Jika kita ambil kesimpulan, maka intisari dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan. Merdeka berarti setiap anak bebas memilih menjadi apa saja yang diinginkannya. Selain itu, pendidikan harus memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri mereka sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Pendidikan juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar dari pengalamannya sendiri maupun dari pengalaman orang lain. Yang kedua, pengajaran dimaknai sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan siswa. Hal ini berarti pengajaran hendaknya mampu menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh anak secara optimal, meliputi potensi individu, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti sebagai landasan mencapai kemerdekaan. Nah, di sini berarti pendidikan budi pekerti harus ditekankan sebagai landasan bagi peserta didik untuk mencapai kemerdekaan sebagai manusia yang beradab. Yang keempat, nilai-nilai kemanusiaan perlu ditanamkan dalam pendidikan. Dalam hal ini, perlu ditanamkan rasa kasih sayang, persaudaraan, kejujuran, kesopanan, dan penghargaan pada kesetaraan derajat manusia. Dan yang terakhir, pendidik adalah penuntun, bukan penuntut. Pendidik berfungsi sebagai penuntun agar semua kodrat yang ada pada anak berkembang dengan baik, sehingga anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat kelak. Pendidik bukanlah penuntut, bukanlah sosok yang akan menuntut anak untuk memenuhi target dalam hidupnya. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempercayai beberapa hal, seperti: pertama, saya memandang anak sebagai kertas kosong, sehingga saya yang nantinya akan mewarnai atau menulis di kertas tersebut. Hal-hal yang saya anggap baik itulah yang perlu saya coret dan goreskan pada anak. Saya menganggap bahwa watak mereka akan terbentuk melalui didikan serta arahan dan juga aturan saya. Yang kedua, saya menganggap pendidikan adalah proses transfer ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan anak. Fokus utama saya adalah bagaimana menjabarkan materi sebaik mungkin agar anak paham dan memperoleh nilai yang tinggi. Berikutnya, saya juga menganggap pendidikan dikatakan berhasil apabila nilai peserta didik tuntas. Hal ini berarti saya lebih fokus pada kemampuan kognitif anak dan mengenyampingkan potensi lain yang mereka miliki. Yang terakhir, pembelajaran yang dilaksanakan bersifat teacher center, atau saya menganggap diri saya adalah penguasa kelas. Saat melaksanakan pembelajaran,
Saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya juga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, pandangan saya berubah 180 derajat. Saya menyadari kekeliruan saya, terutama bagaimana cara saya memandang murid dan juga pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Saya menyadari anak bukanlah kertas kosong. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat anak. Selanjutnya, pendidikan itu untuk memerdekakan anak, membuat mereka merdeka memilih yang terbaik untuk dirinya, membuat mereka merdeka untuk mengekspresikan dirinya, sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Pelaksanaan pendidikan hendaknya berpusat pada anak, di mana pembelajaran menempatkan anak dan kebutuhannya sebagai pusat pembelajaran. Guru bukanlah penguasa kelas, tetapi guru adalah fasilitator untuk menuntun anak meraih impiannya. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal yang ingin saya terapkan agar proses pembelajaran saya berlangsung menyenangkan dan juga sesuai dengan kebutuhan anak. Antara lain, yang pertama, menerapkan sistem pendidikan berpusat pada murid. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Yang ketiga, mengenali karakter peserta didik. Dan yang keempat, merancang pembelajaran yang interaktif. Nah, demikianlah hal-hal yang dapat saya simpulkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.